Bahasa Bugisnya calending. Bahasa di anunya okra. Yang mudanya bagus untuk campuran masak ikan. Nah, begini model daunnya. Ini yang sudah tuanya ini. Iya, yang begini tua Pak Di? Oh, tua mi itu. Oh, jarang ya anak begini Pak Di? Oh, Bapak pernah di Sumatera Pak? Di Sumatera di mana? Oh, Pulau Kijang. Saya Jambi Pak. Iya. Oh, ini ya. Nikah serta Pak? Bapak? Pak Amir HM? Iya, pernah tinggal di Pulau Kijang guys. Beliau inilah yang punya tanaman ini, yang dalam bahasa Bugis disebut calending. Kemudian kalau bahasa Indonesianya okra. Ya, ini dia ya. Ini yang tuanya, ini yang mudanya. Di supermarket ada tapi jarang. Kalau yang Bapak ketahui khasiatnya apa Pak? Yang pernah Bapak rasakan paling tidak? Obat gula katanya. Oh, gula? Enak makanya. Yang muda Pak Di? Ya. Oh, yang mudanya. Bisa disambal. Rasanya bagaimana Pak ketika dicampur ikan? Iya, cuma rasanya tadi agak lendir. Agak lendir. Rasa asam atau bagaimana dia? Kalau dicampur ke ikan? Biasa-biasa. Biasa jadi? Tapi yang membuat dia beda dengan kuah-kuah lain begini apa kira-kira? Itu aja lendir-lendir. Lendirnya. Nah, jadi banyak orang tidak suka. Oh. Tapi kalau di Sumatera itu dijual di pasar itu. Kalau anunya Pak, airnya berubah tidak? Air ikan itu kalau dikasih ini? Tidak. Agak lendir. Oh, hanya Makanya agak berlendir. Potong-potong. Manfaat lain Pak selain untuk ikan? Tidak ada. Pernah yang Bapak tahu? Enggak, hanya bisa dibikin sayur aja. Oh, sayur bisa juga di? Bikin sayur, oh, ya. Pokoknya iya. orang yang suka makan yang lendir-lendir itu lah. Oh, gitu. Iya. Kemudian Bapak tidak pernah jual ini Pak? Oh, enggak. Oh, enggak pernah karena mungkin orang tidak tahu ya. Katanya di sini. Di supermarket ada juga. Supermarket ada ya? Ada yang ngambil sebagian karena ada yang mengatakan obat gula gitu. Oh, ini ya? Bisa jadi. Mereka tidak senang karena tidak terbiasa. Iya. Tapi rasa sebenarnya hambar dia ini sebenarnya. Hambar. Tidak ada asamnya misalnya. Oh, pahit-pahitnya tidak ada. Oh, hambar saja di. Iya. Saya senang karena sudah terbiasa jadi kalau makan itu masuk. Oh. Kalau ada begini masuk ikan, saya makan ini dibandingkan ikan. Masa? Jadi lebih memilih ininya Bapak daripada ikannya? Iya. Oh, iya. Begitu masuk di masa ikan, nanti mendidih ikan baru masuk dia. Oh, begitu, jangan dari awal. Dari awal itu biasa terlalu lembek. Hancur dia. Oh. Kecuali kalau kita sekeluarga itu senang semua makan yang begitu baru. Oh, gitu. Tapi kalau orang tidak biasanya tidak mau juga makan ikan. Iya, di. Kalau sudah hancur bercampur semua mi. Nanti saya cari Pak informasi tentang okra toh. Mungkin manfaat lainnya banyak sih ini. Iya, coba cari aja lah. Iya. Oh, yang model begitu bisa dimakan. Oh, enggak bisa dianu. Oh. Okra. Lagi mengambilkannya guys, katanya yang beginilah yang modelnya yang biasa dibikin sayur. Bisa tolong belahkan Pak? Enggak dibelah. Oh, bagaimana caranya? Caranya ini. Iya. Seperti pari kelau Pak ya nganunya ya? Terus? Oh, ininya dikerik. Oh. Baru masuk saja dimasak ikan. Masuk langsung begitu bulat-bulat begitu? Biasa senang makan, kalau muda kan dimakan dengan ini. Iya. Oh, begitu. Kalau tua-tua bisa, kalau saya bisa makan batu ini saja. Wah, kebetulan ada ikan di rumah. Nanti saya campur lah. Coba ya? Iya. Oh, jadi dalam keadaan begini tidak harus dibagi dua begitu Pak? Jangan, itu sebentar jangan dipecahkan. Oh gitu, lembek nanti. Nanti tidak baik di ikan itu. Kalau orang yang senang ya boleh, tapi kalau yang tidak senang, iya tidak bisa memilih lagi karena bercampur baur. Iyalah cukup lah, dua ini aja Pak. Makasih banyak nih. Oke guys, segini model penampakannya.
Jadi nanti dicampur langsung begini ikan. Coba nanti. Iya. Insya Allah sekali makan terus itu. Oh. Iya, makasih banyak Pak Di. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa sallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Agatuk reba, apa kabar? Sempugi salisurun sari batang saudara-saudara. Bertemu kembali ya dengan channel kesayangan kita, Sempugi kita. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga badai corona segera berlalu dari dunia ini dan dunia menjadi kembali lebih baik lagi. Amin, Allahumma amin. Yang saya kutip dari lamanya hellosehat.com, kali ini saya akan menyampaikan kepada kalian manfaat daripada okra atau calending dalam bahasa Bugis. Oke, simak ya guys, semoga ada manfaatnya. Inilah 10 manfaat menakjubkan okra bagi kesehatan tubuh. Ditulis oleh Karinta Arlani Setia Putri dari lamanya hellosehat.com. Oke, saya langsungkan saja ke bagian bawahnya ya guys ya. Yaitu okra adalah buah polong-polongan berbentuk kapsul yang dihasilkan dari tanaman berbunga bernama Abelmochus esculentus. Okra dilapisi bulu karena sebetulnya masih termasuk ke dalam keluarga perdu atau kapas-kapasan. Tanaman induk okra masih bersaudara dengan pohon kapuk randu, pohon coklat, tembakau, serta bunga kembang sepatu. Saya lanjutkan ke apa kandungan nutrisi okra atau calending dalam bahasa Bugis. Menurut National Nutrient Database dari Kementerian Pertanian Amerika Serikat, nutrisi per 100 gram okra meliputi 33 kalori, hampir 8 gram karbohidrat, sekitar 2 gram protein, dan 3,2 gram serat. Jadi okra disebut juga bendi ya. Jadi sayur bendi juga diperkaya oleh sejumlah mikronutrien penting seperti vitamin A, vitamin B6, vitamin C, vitamin K, kalium, natrium, magnesium, kalsium, folat, dan sejumlah kecil zat besi, fosfor, dan tembaga. Menariknya lagi, okra termasuk sumber makanan nabati yang kaya antioksidan termasuk katekin, oligomer, turunan flavonoid, dan fenolik. Ketiganya memiliki sifat antimikroba dan anti radang yang baik. Apa manfaat okra bagi kesehatan? Yang pertama, meredakan asma. Okra dipercaya dapat membantu mengendalikan asma karena antioksidan dan vitamin C-nya cukup tinggi. Merangkum berbagai studi, kekurangan vitamin C menyebabkan sel dan jaringan tubuh termasuk paru-paru rentan mengalami peradangan kronis. Studi terbitan Journal of Allergy of Clinical Immunology menemukan bahwa penderita asma yang kekurangan vitamin C lebih sering mengalami gejala kambuhan. Ini menandakan bahwa memenuhi kebutuhan vitamin C harian dapat membantu mengendalikan asma. Selain itu, makanan tinggi antioksidan juga dapat membantu mencegah kerusakan jaringan akibat asma. Hal ini turut dibuktikan oleh penelitian yang dimuat dalam jurnal Thorax. Rutin makan makanan tinggi vitamin C dapat mengurangi gejala napas mengik yang sering dialami pengidap asma. Uniknya, Anda tetap bisa merasakan manfaat ini jika hanya makan makanan sumber vitamin C untuk 1-2 kali seminggu. Yang kedua, melancarkan pencernaan. Melansir studi yang dimuat dalam International Journal of Nutrition and Food Science, okra mengandung tinggi serat, khususnya jenis serat tidak larut. Serat tidak larut membantu menambah berat feses sementara juga meringankan perjalanannya melewati usus hingga akhirnya dibuang. Makan makanan tinggi serat tak larut secara teratur membantu membersihkan usus, sehingga kemungkinan bekerja lebih efektif. Jika usus lebih efisien menyalurkan sisa-sisa makanan, Anda cenderung akan terhindar dari masalah sembelit dan diare. Namun tidak hanya itu, nyatanya kandungan anti radang dan antibakteri dalam buah polong ini juga bisa mencegah Anda dari masalah radang lambung, iritasi usus, dan masalah pencernaan lainnya. Efek pembersihan usus dari asupan serat dalam jangka panjang juga menurunkan resiko kanker usus besar.
Selain itu, vitamin A-nya berperan menjaga kesehatan membran mukosa yang melapisi dinding dalam organ pencernaan. Ini dapat membantu seluruh sistem pencernaan berfungsi dengan baik. Terlebih, polisakarida dalam lendir okra efektif meluruhkan bakteri H. pylori, penyebab mah yang menempel kuat di usus. Kemudian yang ketiganya, menurunkan kolesterol. Jika punya kolesterol tinggi, Anda tentu harus sangat hati-hati memilih apa yang Anda makan sehari-hari. Salah-salah, kolesterol bisa makin melonjak dan menaikkan resiko penyakit jantung koroner, stroke, dan gagal jantung. Nah, okra termasuk salah satu sumber makanan yang berpotensi baik menurunkan kolesterol. Menurut sebuah studi terbitan Global Journal of Medical Research, polisakarida dalam lendir okra dapat menurunkan kadar kolesterol karena kemampuannya mengikat asam empedu yang membawa racun dari hati. Wow, mantap ini. Penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa minyak dari biji okra sama berpotensinya untuk menurunkan kolesterol dalam darah. Biji okra kaya akan sumber asam lemak linoleat, omega 3, asupan omega 3 yang mencukupi membantu meningkatkan kadar kolesterol baik, HDL, sembari mencegah plak lemak pada pembuluh darah di bawah kulit dan yang tersimpan pada hati. Selain itu, okra tinggi serat tak larut. Melansir dari laman Harvard Health Publishing, serat adalah komponen makanan penting untuk menurunkan kolesterol. Serat okra bekerja mengatur laju penyerapan gula dari usus dan kemudian menormalkan kadar kolesterol darah. Oke, lanjut pada manfaatnya yang keempat. Okra atau bendi atau calending dalam bahasa Bugis. Selain tinggi serat tidak larut, sayur bendi juga cukup tinggi kandungan serat larutnya, terutama adalah bentuk gum dan pektin. Kedua jenis serat ini membantu menurunkan serum kolesterol dalam darah yang mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke. Pektin dapat membantu menurunkan kolesterol hanya dengan mengubah cara pembuatan empedu di dalam usus. Empedu akan bekerja lebih efisien untuk menyerap lebih banyak lemak dari sisa makanan di usus. Kolesterol dan lemak yang berlebih pada akhirnya akan dikeluarkan bersama hasil sisa makanan lainnya dalam bentuk feses. Menariknya, serat juga dapat memperlambat perkembangan penyakit jantung pada orang yang memang sudah memilikinya. Yang kelima, menurunkan gula darah. Okra atau calending mengandung serat tinggi yang membantu menstabilkan gula darah dengan memperlambat laju penyerapan glukosa dari usus. Teori tersebut turut didukung oleh temuan dari studi terbitan Journal of Pharmacy and Biolit Science. Studi itu menunjukkan semakin banyak serat okra yang dikonsumsi maka kadar gula darah cenderung lebih stabil. Satu penelitian lain yang diterbitkan pada tahun 2011 dalam jurnal ISRN Pharmaceutic juga melaporkan bahwa okra sama baiknya untuk menurunkan kadar gula darah bagi diabetes. Meski begitu, pencapaian tersebut tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor gaya hidup sehat lainnya. Oke, yang keenam, meningkatkan daya tahan tubuh. Manfaat okra lainnya adalah bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Hal ini terkait dengan jumlah vitamin C serta zat antioksidan yang tinggi dalam okra. Vitamin C dapat merangsang produksi sel darah putih yang menjadi komponen penting dalam sistem kekebalan tubuh. Sementara kandungan antioksidannya berperan penting dalam menghancurkan semua radikal bebas yang dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Yang ketujuh, mencegah gangguan ginjal. Makan okra dengan teratur terbukti dapat mencegah gangguan ginjal, terutama pada pengidap diabetes. Terlebih, asupan rutin dari okra dapat membantu menghindari penyakit ginjal sebagai komplikasi diabetes. Lansir studi terbitan Global Journal of Medical Research, pengidap diabetes yang makan okra setiap hari menunjukkan kerusakan ginjal yang lebih ringan ketimbang yang tidak. Ini berpotensi menguntungkan karena hampir 50% kasus penyakit ginjal disebabkan oleh diabetes. Yang kedelapan, baik untuk ibu hamil. Jika Anda ibu hamil, tidak ada salahnya untuk coba makan sayur ini untuk menjaga kesehatan Anda dan janin. Okra tinggi kandungan vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin C, seng, serta kalsium. Terutama sangat dibutuhkan untuk proses tumbuh kembang janin dalam kandungan. Lebih dari itu, okra juga kaya akan asam folat yang baik untuk menunjang perkembangan otak janin, mencegah kecacatan saat hamil dan memperlancar BAB.
Sebaliknya, kadar folat yang rendah dapat mengakibatkan munculnya satu atau lebih masalah kehamilan di kemudian hari. Itulah salah satu alasan utama mengapa mencukupi kebutuhan folat sangat penting bagi wanita sebelum dan selama kehamilan, bahkan setelah. Yang kesembilan, menurunkan resiko osteoporosis atau kerapuhan tulang. Osteoporosis rentan dialami oleh orang yang sudah memasuki usia lanjut. Itu sebabnya Anda dianjurkan untuk makan makanan yang kaya akan kandungan vitamin K, karena baik untuk menjaga fungsi tulang. Sayur okra misalnya, kandungan vitamin K di dalam sayur ini akan membantu mempercepat penyerapan kalsium oleh tulang. Maka itu, orang yang rutin mencukupi sumber vitamin K hariannya biasanya cenderung memiliki komposisi tulang yang lebih kuat. Akhirnya secara tidak langsung orang tersebut akan terhindar dari resiko pengeroposan tulang. Yang ke-10, mencegah kanker. Okra mengandung sejumlah protein di dalamnya, salah satunya dalam bentuk lektin. Lektin adalah jenis protein yang cenderung sulit untuk dicerna oleh tubuh. Jenis protein ini berpotensi untuk membunuh sel-sel kanker dan menghentikan perkembangannya. Makan okra membantu memperlambat pertumbuhan sel kanker hingga 63%, sekaligus membunuh sekitar 72% sel kanker yang sudah tumbuh. Hanya saja, tetap dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan apakah okra memang benar-benar memiliki efek positif untuk memulihkan kanker. Oke, tips penting sebelum mengolah okra adalah ketika dibelah dan dimasak, sayuran ini akan mengeluarkan sedikit lendir. Anda boleh membersihkan sedikit lendirnya, tapi sebaiknya jangan sampai dibilas bersih, mengingat penjelasan manfaat okra di atas. Sebagian besar potensi kebaikannya berasal dari lendir. Sayangkan jika Anda malah tidak mendapatkan manfaatnya. Selain itu, perhatikan juga bagaimana cara memilih dan menyimpan sayur bendi agar tetap lezat saat diolah. Berikut beberapa hal yang harus Anda ketahui. Yaitu, jika menginginkan olahan bendi yang renyah dan empuk, coba pilih okra dengan ukuran sedang atau tidak terlalu besar maupun kecil. Sayur bendi yang berukuran besar biasanya sudah terlalu matang sehingga agak keras. Pilih okra dengan tekstur keras dan kuat saat disentuh. Hindari memilih yang cenderung lunak atau lembek, karena menandakan sayur tersebut sudah tidak segar lagi. Jika tidak ingin langsung dimasak setelah dibeli, jangan dicuci sayur bendi dan simpan dalam kondisi kering terbungkus oleh kantong plastik. Mencuci sayur tersebut dan menyimpannya justru dapat membuatnya lembab dan akhirnya mempercepat pembentukan lendir. Cara menyimpan lainnya bisa dengan membekukan okra, sehingga mencegah pembusukan dan perubahan warna. Hindari memotong okra jika tidak ingin langsung dimasak. Hal itu justru akan membuat bagian ujungnya mengelap. Maksudnya menggelap, gelap ya, ketika terlalu lama dibiarkan di udara terbuka. Lendir yang dihasilkan sayur bendi ini bisa dijadikan saus kental untuk menambah cita rasa masakan. Bagi Anda yang tidak terlalu menyukai tekstur lendir atau getah dari sayur bendi, Anda bisa memasak seluruh bagian sayur ini tanpa memotongnya terlebih dahulu. Tujuannya untuk menghindari produksi lendir saat dimasak. Adakah risiko kesehatan karena makan okra? Konsumsi okra dalam batas aman tentu akan memberikan sejumlah nutrisi dan berbagai manfaat kesehatan bagi tubuh. Namun, jangan sampai Anda memakannya secara berlebihan. Alih-alih menawarkan manfaat baik, terlalu banyak makan sayur bendi justru dapat mengarah pada masalah kesehatan, seperti batu ginjal. Sayur bendi mengandung oksalat, yakni kalsium yang menjadi penyebab batu ginjal. Masalah pencernaan, sayur bendi mengandung sejumlah fruktans, yakni sejenis karbohidrat yang biasanya ditemukan pada sayur dan biji-bijian. Asupan fruktans yang berlebihan dapat mengakibatkan diare, penumpukan gas di dalam perut, kram perut, serta perut kembung pada orang dengan gangguan usus. Kondisi tersebut bisa lebih buruk pada orang yang memiliki sindrom iritasi usus, sebab biasanya cenderung lebih sensitif dengan makanan yang banyak mengandung fruktans. Radang sendi. Okra mengandung senyawa solanin yang merupakan bahan kimia beracun penyebab nyeri sendi, radang sendi, dan peradangan jangka panjang bagi orang yang sensitif dengan kandungan ini. Nah, setelah melihat dari sisi baik dan buruknya, tentu Anda dapat memetik kesimpulan mengenai sayuran dengan bentuk runcing ini. Demi mendapatkan manfaat baiknya, alangkah baiknya untuk memakan okra dalam jumlah secukupnya saja
sederhana, tidak berlebihan, agar tidak menimbulkan resiko buruk di kemudian hari. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa tinggalkan komentar jika ada yang ingin kalian sampaikan atau tambahkan. Terima kasih, like dan subscribe-nya. Semoga ada manfaatnya. Salam Imam Mahdi sudah datang. Jazakumullah salam jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.